Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak. Gimana nih kabarnya? Baik. Tadi perjalanannya lancar nggak? Alhamdulillah ya teman-teman. Oke, kenalin aku Revanda Aura yang bakal nemenin teman-teman di sini explore museum Profesor Sri Hadi Sudarsono ya teman-teman. Tapi sebelumnya aku mau bagiin dulu tiket buat teman-teman. Oke, karena tadi teman-teman udah kenalan sama aku, sekarang kita kenalan sama the legend di balik semua karya yang akan kita lihat nanti. Siapa sih beliau ini? Ada yang tahu? Oke, mari kita kenalan ya biar tahu. Jadi beliau itu adalah Profesor Sri Hadi Sudarsono. Beliau itu lahir di Solo pada tanggal 4 Desember 1931. Beliau itu belajar atau kuliah fine art atau seni rupa di Institut Teknologi Bandung. Udah pada tahu belum? Tahu lah ya pasti. Itu kampus top di Indonesia. Nah, beliau itu merupakan dosen di bidang mengajar, menggambar dan melukis di IKJ atau Institut Kesenian Jakarta dan di ITB ya teman-teman. Tapi beliau ini sudah meninggal di tanggal 26 Februari 2022 di Bandung. Nah, udah kenalan sama the legend di balik karya-karya ini, sekarang kita kenalan sama tempat ini. Jadi tempat ini tuh apa sih? Tempat ini tuh merupakan museum yang didedikasikan oleh keluarganya Profesor Sri Hadi Sudarsono ya teman-teman setelah beliau wafat kemarin. Nah, ini tuh isinya koleksi karya-karya beliau mulai dari sketsa, cat air ataupun bahkan lukisan cat minyak. Tema yang diangkat beliau ini rata-rata mengenai pemandangan dan penari tradisional Indonesia. Nah, tempat ini tuh dibangun oleh arsitektur hits Indonesia Andra Matin dan bangunannya 4 lantai dirancang dengan desain yang modern, minim tiang supaya pencahayaan matahari itu langsung masuk ke dalam gedung. Ada yang tahu kenapa alasannya dirancang seperti itu supaya sinar matahari itu langsung masuk ke dalam ruangan? Ada yang tahu nggak? Bagus. Iya, itu betul ya. Itu salah satu alasannya. Nah, tapi alasan yang merupakan tujuan utamanya dibangun seperti itu supaya si sinar matahari itu langsung mencahayai lukisan. Kenapa? Karena lukisan itu kalau misalnya ketemu sinar matahari, itu lukisannya bakalan semakin hidup, teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman nanti mau kesini lagi, boleh banget ya. Nanti kesini lagi, alamatnya itu ada di Ciumbuleuit nomor 173 Bandung. Bukanya itu dari hari Senin sampai hari Minggu. Jadi emang dibuka setiap hari dari jam 10 sampai jam 6 sore. Nah, kita jalan-jalan tapi dengan patuhi 3 rules ini. Yang pertama, jangan menyentuh lukisan sedikit pun. Ini berlaku nggak cuma di sini aja ya teman-teman, tapi berlaku di semua museum manapun atau art gallery manapun. Jadi kita emang nggak boleh menyentuh sedikit pun koleksi-koleksi, kecuali kalau misalnya itu karya interaktif ya teman-teman. Nah, yang kedua ini nih, ada garis kuning. Itu tuh bukan cuman sekedar paling dekorasi ruangan doang. Enggak ya teman-teman, itu tuh garis kuning tuh supaya kita tuh memasang boundaries gitu. Jadi jangan melewati batas garis kuning ya teman-teman. Yang ketiga, itu tuh kita boleh banget buat foto-foto tapi jangan menggunakan flash. Karena flash itu merupakan musuh terbesar dari lukisan. Nah, ini tuh kita lagi ada di lobi utama, terus kita jalan belok kanan sedikit, ada ruang merchandise yang berkolaborasi langsung dengan ruang segi 4. Nah, kita lanjut ke ruangan yang kedua. Ini lukisan-lukisan mulai dari cat air hingga cat minyak. Seperti yang di kanan ini tuh lukisan
watercolor semua ya teman-teman. Contohnya ada sketsa pemandangan kota di luar negeri, mengingat beliau pernah berkuliah juga di Amerika Serikat ya teman-teman. Nah ini tuh lukisan dengan nuansa abu kebiru-biruan, tapi ini tuh nggak sekedar pemandangan kota, tapi memiliki arti teman-teman. Ini tuh artinya itu memiliki keindahan di antara keheningan dan reflektif. Oke, lanjut ke sebelahnya nih teman-teman. Agak berbeda dari sebelumnya ya warnanya, terlihat jelas? Ya, ini tuh Arnhem Holland, di mana seperti namanya ini tuh merupakan pemandangan sore hari di desa Arnhem di Holland. Jadi Profesor Sri Hardi Sudarsono ini tuh ingin mengajak kita tuh merasakan bagaimana sih suasana sore di pedesaan Arnhem Holland ini. Lanjut yuk kita ke seberang. Ini tuh beda ya lukisannya. Ini tuh lukisan cat minyak dengan dominasi warna hitam kebiruan, menggambarkan laut yang bergejolak serta langit malam yang misterius. Ini juga merupakan ikoniknya Profesor Sri Hardi Sudarsono dalam bermain kontras warna. Seperti nih garis oranye ini tuh bukan sekedar itu ketumpahan cat, enggak ya teman-teman, itu tuh ada artinya, yaitu menggambarkan spiritualitas dan keindahan alam semesta yang luas. Nah, abis ini kita tuh akan turun ke ruangan bawah, tapi sebelum itu teman-teman boleh foto-foto dulu atau keliling-keliling dulu, atau mau foto aku boleh banget ya, silahkan. Oke, kita turun ke bawah yuk, tapi hati-hati ya, awas jatuh. Tuh, langsung kelihatan ya kalau misalnya ini tuh ruangannya penuh dengan lukisan-lukisan besar teman-teman. Seperti halnya ini dia lukisan ikonik dari Profesor Sri Hardi Sudarsono. Seperti yang aku bilang tadi, kalau misalnya rata-rata tema lukisan beliau itu apa? Penari. Nah ini adalah contoh lukisan tentang penari dari Profesor Sri Hardi Sudarsono, yaitu tari bedayang, di mana gerakannya itu melambangkan keharmonisan, irama, dan spiritualitas. Bisa dilihat ini ada penari-penari yang menggunakan kostum merah di atas latar hitam kehijauan. Kita lanjut ke sebelahnya. Nah, ini tuh ada Gelora Remaja. Seperti namanya, Profesor Sri Hardi Sudarsono ini tuh ingin menunjukkan kalau misalnya kebebasan ekspresi, terus energi, dan semangat yang meluap-luap dari remaja melalui tari Bali. Selanjutnya kita akan ke bawah lagi, tapi seperti biasa boleh foto-foto dulu, tapi ingat rules yang tadi apa? Ada yang tahu? Iya, pinter. Apa lagi? Iya, terus satu lagi? Jangan dipegang. Iya. Oke, jangan melewati batas. Oke, jangan lupa untuk tetap patuhi rules ya teman-teman. Kita lanjut ke ruangan selanjutnya, yaitu ruang multimedia, di mana ruangan itu paling kecil di antara ruangan-ruangan sebelumnya ya. Ini tuh ada isinya sketsa-sketsa pada zaman penjajahan Indonesia. Contohnya ada sketsa wajahnya Insinyur Soekarno. Nah, sebelum mengakhiri pertemuan kita kali ini nih teman-teman, boleh teman-teman keliling-keliling dulu atau mau foto-foto dulu buat di feeds Instagramnya supaya makin artsy gitu, mungkin boleh banget ya. Nah, sayang sekali teman-teman, times to explore kita tuh berakhir sampai di sini. Karena teman-teman akan melanjutkan perjalanannya, betul? Semoga selamat sampai tujuan dan semoga selamat sampai rumahnya masing-masing ya teman-teman. Jangan lupa bahagia. Tapi sebelum itu tuh sebelum berpisah aku ada oleh-oleh buat teman-teman semua dari kami.
kalian semoga suka ya dengan oleh-oleh dari kami. Gimana? Tadi seru nggak? Seru. Ya, semoga setelah dari sini teman-teman bisa mendapatkan inspirasi baru atau foto-foto baru buat di feed Instagramnya. Boleh ya nanti tag Instagram kami ya. Selamat melanjutkan perjalanannya, hati-hati jalan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.